Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Christian Valentino dari kelas C dengan NIM 230856101. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal 2 ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat program Fibonacci iteratif dan rekursif. Nah, Fibonacci rekursif atau sebelumnya kita mulai dari iteratif dulu. Iteratif berarti hanya terdapat satu fungsi. Di sini dimulai dari ini tidak perlu. Nah, dimulai dari import java.util. Di sini memanggil utility. Lalu dimulai dengan pemberian nama kelas. Kita beri nama Fibonacci iteratif. Nah, kita beri nama Fibonacci iteratif. Lalu di sini adalah private static scanner input, adalah untuk melakukan input dan scanning dari input kita agar bisa dibaca. Selanjutnya adalah fungsi main. Di sini dimulai dari kita mendeclare integer n dan i, lalu sistem akan mengeluarkan output input n.2. Di sini harus ada titik 2. Nah, lalu kita memberikan input n di sini pada bagian ini, lalu kita mendeclare integer a, b, dan h. H di sini adalah hasil. Di sini sistem mengeluarkan output hasil titik 2. Lalu A sama dengan 1. Kita buat A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan H sama dengan 0. Jika N yang kita isikan lebih besar dari 0, maka dia akan menjalankan program ini. Bisa kita beri N itu 3 atau 5. Nah, maka I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N. N di sini berarti 5. Dia akan melakukan hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sistem outprint integer to string H. Di sini berarti hasil ditambah maksudnya integer H di sini berarti kita beli 5 dan seterusnya mundur. Nah, H di sini adalah A tambah B, berarti di sini 1 tambah 0. Lalu A sama dengan B, kita mengambil A ini sama dengan B, berarti di sini jadi A sama dengan 0. Lalu B sama dengan H. H di sini sudah jadi 1. Dia akan melakukan perulangan hingga eh, 1, karena is itu 1. Nah, kita melakukan perulangan hingga ini habis. Else di sini melambangkan berkaitan dengan if yang ini. Jadi kita di sini if-nya berbunyi n lebih besar dari lebih besar dari 0. Jadi jika kita beri n itu min 1 atau negatif, maka sistem akan mengeluarkan output ini. Nah, kita coba jalankan. Input n bisa kita beri 5. Nah, hasilnya 0, 1, 1, 2, 3. Dia menghitung mundur. Nah, flowchart-nya bisa dilihat pada gambar ini. Dimulai dari main. Kita hanya ada main di sini, tidak ada fungsi lain. Kita mendeclare integer, lalu memberikan input n, lalu mendeclare a, b, dan h. Lalu kita menuliskan a sama dengan 1, b sama dengan 0, h sama dengan 0. Lalu ada if di sini, n lebih besar dari 0. Jika tidak, maka dia akan melakukan output ini. Jika iya, dia akan menjalankan perintah ini. Nah, di sini dia melakukan perulangan. Lalu, jika sudah selesai, dia akan mengeluarkan output di sini. Maaf, di sini. Nah, itu untuk Fibonacci iteratif. Selanjutnya adalah Fibonacci rekursif.
seperti tadi, dimulai dari pemanggilan utility di sini, mengimport utility, lalu pemberian nama kelas. Di sini saya beri nama Fibonacci rekursif. Lalu kita memberikan scanner input agar bisa mengeksekusi input. Bisa fungsi main-nya, sehingga sini, ini fungsi main. Kita mendeklar integer n dan i. Di sini kita memberikan input n pada bagian ini. Lalu sistem mengeluarkan output hasil titik 2. Nah, if n lebih besar dengan 0, lebih besar dari 0, maka dia akan menjalankan ini, yang perintah ini, for itu. Lalu sistem mengeluarkan output integer to string Fibonacci i. Nah, Fibonacci ini adalah fungsi yang ini. Nah, fungsi ini fungsi Fibonacci integer n. Kita mendeklar dulu integer h untuk hasil dan temp untuk temporary. Kita beri nilai h sama 0, temporary sama dengan 1. Jika n lebih besar dari 2, maka hasil sama dengan Fibonacci fungsi Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Nah, selain itu, if n sama dengan 2, maka h sama dengan h ditambah temporary. Hasil sama dia mereturn, yaitu memanggil lagi fungsinya. Setelah itu, dia akan mengeluarkan output dari fungsi yang ini. Nah, kita coba jalankan. Misal kita beri input 5, maka hasilnya seperti ini. Jika kita beri input negatif atau di bawah 0, di bawah 1, maka dia akan memberikan output n tidak boleh negatif. Nah, flowchart-nya bisa dilihat pada gambar ini. Di sini mulai dari mendeklar integer n dan i, lalu kita memberi input n, lalu melakukan di sini ada if n bisa dari 0, maka dia akan ke sini. Jika salah, jika iya, maka dia akan melakukan perulangan di sini. Nah, output Fibonacci ini berarti dia melakukan output dari fungsi Fibonacci i. Nah, Fibonacci ini adalah fungsi baru yang dipanggil karena dia bersifat rekursif. Nah, di sini kita mulai dari mendeklar integer h dan temp. Kita beri h itu nilai 0, lalu temporary ini beri 1. Di sini ada if lagi. Jika n lebih besar dari 2, kalau iya, maka dia melakukan fungsi ini. Jika tidak, dia akan melakukan fungsi yang ini. If lagi, jika n sama dengan 2, jika iya, maka dia akan menjalankan fungsi yang ini. Lalu mereturn integer h, berarti dia membalik lagi. Nah, sekian video dari saya mengenai Fibonacci rekursif dan iteratif. Terima kasih.